Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentukan undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Syahrir yang berusia di bawah 40 tahun. Putusan ini diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari dua hakim konstitusi yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden di ruang sidang pleno Gedung MK Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Perkara yang dibacakan putusannya adalah nomor 29/PUU strip 21 Romawi garing 2023. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Syahrir yang berusia di bawah 40 tahun. Dengan diputuskannya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia Capres-Cawapres, maka usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres untuk bisa mencalonkan diri dan maju di Pilpres 2024 mendatang. Persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi Mahkamah yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan Presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif. Menurut Mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan Presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya,
amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sebagaimana diketahui, uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon. Perkara nomor 29/PUU/21 Romawi _2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023 yang meminta batas usia minimum Capres-Cawapres dikembalikan ke 35 tahun. PSI menganggap ketentuan saat ini diskriminatif. Selain PSI, gugatan ini juga dimohonkan oleh beberapa kader partai berlambang bunga mahwar itu, yakni Antoni Binsa Prabowo, pemohon 2, Danik Eka Rahmaning Tias, pemohon 3, Dedek Prayudi, pemohon 4, dan Mikhail Gorbachev, pemohon 5. Mereka menilai batas usia 40 tahun bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beranggapan bilit itu berpotensi merugikan 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia usia 35-39 tahun yang dapat dipilih pada pemilu 2024. Aturan soal batas usia Capres-Cawapres juga digugat oleh Partai Garuda yang tercatat sebagai perkara nomor 51/PUU/21 Romawi _2023. Partai Garuda meminta supaya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi syarat alternatif selain usia minimal 40 tahun. Sementara itu pada perkara nomor 55/PUU/21 Romawi _2023 yang dilayangkan pada 17 Mei 2023, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda. Sementara itu, dikarenakan Undang-Undang Pemilu belum berubah, KPU masih mempedomani ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa batas minimum usia Capres-Cawapres adalah 40 tahun. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan.